Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi kita wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Senang sekali kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa dalam program spesial Sobat Kami Digitox di tahun 2025 ini nggak terasa sudah di bulan April ya, tanggal 23 April. Dan tentu kita semua bersyukur, kita semuanya senang, kita semuanya semangat. Karena hari ini tentu kita akan belajar satu hal yang sangat menarik dan penting untuk sobat kami digital ya. Dan acara ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan selamat siang, selamat bergabung untuk seluruh sobat kami yang sudah join di meeting Zoom ini dan tidak lupa juga tentu kami menyapa untuk sobat kami yang menyaksikan secara streaming di YouTube channel Pemkot Jogja. Terima kasih dan mari kita belajar bersama. Topik siang hari ini adalah solusi digital finansial untuk UMKM dan keluarga berdaya. Seperti yang kita ketahui, program ini adalah program Sobat Kami Digital sesi atau seri yang ketiga. Nah, hari ini saya ingin menyapa dulu ya beberapa sahabat belajar kita. Yang pertama tentu ya dengan penuh hormat, penuh semangat, ini dia Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono MM. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak Mada, teman-teman semuanya. Mohon maaf, ini mungkin keterhubungan Andanya agak kurang lancar karena saya sedang di perjalanan. Tapi Mbak Magda bisa mendengarkan saya dengan jernih kan? Jernih, Pak. Jernih, jernih dan jelas. Oke, oke. Sugeng siang, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Keli. Luar biasa loh, perjalanan dinas tetap bisa join bersama dengan kita. Mudah-mudahan lancar nanti sampai selesai. Oke, bersama dengan Pak Keli hadir pula dua narasumber kita, ya, dua-duanya ganteng ya. Yang pertama saya sapa dulu Bapak Gunawan Baskoro. Beliau adalah pimpinan di Bank BPD DIY Cabang Senopati. Selamat siang Pak Gunawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Mada. Selamat siang, Pak Kali. Sehat selalu, sobat kami Digitalk. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Dan narasumber yang kedua bersama dengan kita tentu adalah Bapak Eka Indarto. Beliau adalah Direktur Infotekno sekaligus praktisi IT. Assalamualaikum Pak Eka, selamat siang. Iya, baik. Saya tahu Pak Eka sudah bergabung, tapi masih ada beberapa hal yang beliau sedang kerjakan, tetapi nanti akan tiba saatnya untuk beliau menyampaikan presentasi. Baik, Pak Keli, Pak Gunawan, dan juga Pak Eka, serta semua sobat kami yang sudah bergabung, izinkan saya, Magdalena Kristinda, menyampaikan sedikit susunan acara yang akan sama-sama kita ikuti ya. Yang pertama, kita akan menyimak paparan ataupun istilahnya diskusi ya, pembuka diskusi gitu dari Pak Keli. Kemudian setelah itu, kita akan foto bersama. Dan paparan dari pemateri yang pertama yaitu Pak Gunawan. Lalu kita akan jeda sebentar dengan menyaksikan satu persembahan video dan kita lanjutkan presentasi yang kedua yaitu Pak Eka. Nah, nanti setelah kedua narasumber melakukan presentasi, tiba saatnya untuk sobat kami mengirimkan atau menyampaikan pertanyaannya, baik secara lisan maupun secara langsung ya melalui media Zoom ini. Dan kabar gembiranya, sobat kami nantinya akan ada 5 orang partisipan di media Zoom ini yang beruntung yang akan mendapatkan masing-masing e-wallet persembahan dari Bank BPD DIY. Nah, silakan gunakan kesempatan ini tidak hanya mendapatkan informasi, wawasan, pengetahuan, siapa tahu dapat e-wallet untuk yang beruntung, ya. Baiklah, demikian rangkaian acara dari siang hingga menjelang sore hari nanti. Nah, untuk itu segera saja kita akan menyimak paparan ataupun ya pematik diskusi ya dari Pak Keli selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Dipersilakan Pak Keli. Jadi Mbak Magda, selamat siang rekan-rekan semua. Yang kami hormati moderator Mbak Magda, maturnuwun sekali. Siang ini narasumber kita luar biasa. Ada Mas Eka, sahabat lama kita. Kemudian ada Mas Gunawan kalau saya manggil. Ya, beliau itu kalau bagi saya pribadi itu ketika ketemu dengan
Mas Gun itu selalu bisa membuat saya tentram. Oh, Karena wajah Mas Gun itu representasi dari Bank Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. Dan eh, yang tidak pernah kemudian kita bisa lupa BPD Mas Gun, karena ketentraman dan kenyamanan kita itu selalu dijamin oleh teman-teman BPD. Baik, siang ini diskusi kita pasti eh, tepat sekali oleh Mbak Magda dan Mas Ananto serta teman-teman, Mas Tri, nyuwun kepada sahabat saya berdua ini, Mas Gun dan Pak Ika, untuk menyampaikan terkait dengan tata kelola fiskal. Itu dalam konteks usaha, MKM, ataupun di rumah tangga. Saya selaku pelaku, kalau kalau saya mau jujur bicara, saya itu pelaku UMKM. Meskipun kemudian tidak begitu intens atau fokus begitu ya, karena itu hanya saya lakukan di sela-sela kesibukan saya. Kalau saya ditanya misalnya oleh Mas Gun, Pak Tri mau mengembangkan usaha untuk persiapan besok pensiun, sehingga ketika nanti Pak Tri pensiun itu status di KTP berubah dari ASN, tidak kemudian pensiunan, tetapi wira swasta atau pengusaha begitu, kemudian ditawari di BPD ada loh ya untuk pengembangan usaha. Ketika saya ditanya butuhnya berapa, saya pasti tidak bisa cepat kemudian menyampaikan secara detail gitu. Oh, saya butuh ini karena sekian, karena saya akan mengembangkan ini. Bahkan mungkin saya hanya akan mengatakan butuh saya banyak, Mas. Berapa? Sebanyak-banyaknya yang dipercaya. Ketika Mas Gun tanya saya lagi, lah sekian itu mau digunakan untuk apa? Mungkin saya akan bingung untuk bahasa Inggrisnya itu jelentreh, ya, mengkonstruksikan secara arsitektural kebutuhan saya itu apa saja. Nah, kemudian problem yang kedua adalah saya tidak bisa memisahkan antara uang ini seri uang perusahaan atau seri rumah tangga saya. Sehingga apa yang ada itu ya yang ada di mana saya gunakan. Kalau kemudian saya ditanya, berapa keuntungan tahun ini yang Anda peroleh? Waduh, jangan tanya. Tapi buktinya usaha saya masih jalan, rumah tangga saya juga tidak ada apa-apa, artinya ada keuntungan di sana. Tapi mungkin saya tidak akan bisa cerita untung saya berapa. Karena kadang saya ngambil dari kasnya di Ibu Menteri Keuangan, Ibu rumah tangga saya yang pegang kas keuangan. Kadang-kadang saya ngambil dari yang saya untuk usaha, saya jalankan bersama dengan anak saya itu, saya pakai untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, bagaimana seni memilah? Bagaimana prinsip-prinsip memilah antara iki duit usaha, kalau iki duit rumah ini, mungkin yang nanti juga melalui Mas Gunawan, Om Gunawan ini bisa kita mendapatkan pencerahan. Permasalahan klasik pelaku UMKM adalah seperti itu rata-rata. Mereka dianggap di perbankan itu bankable, tapi belum accountable. Mereka belum tahu, kalau saya mau mengembangkan, saya butuh berapa modal. Kalau saya ditawari, tiba-tiba gelap mata. Oh, Mas Gun percaya saya, menawari saya pinjaman modal. Sementara mungkin saya tidak ada atau belum ada rencana untuk menggunakan itu secara produktif. Akhirnya saya tersandra untuk mengelola itu. Ya kalau kemudian itu bisa selamat, minimal saya bisa mengembalikan dengan lancar. Kalau enggak kan saya jadi malu di depan Mas Gun. Mosok seorang kepala dinas kok kreditnya tidak lancar begitu. Nah ini bisa jadi bahaya nanti. Yang kedua ada Mas Eka juga selaku pelaku atau praktisi digital. Nah, pada konteks UMKM terutama, memang harus dari awal dikenalkan dengan tata laksana, pencatatan, bahkan mungkin adalah proses produksi dan juga manajemen keuangan secara digital. Tidak lagi masanya saat ini di 2025 ada pelaku usaha kelasnya apapun masih menggunakan buku blueprint.
Buku Blire itu buku yang kemudian sampulnya pakai hardcover itu, model batik-batikan itu biasanya untuk mencatat-mencatat. Saya dulu ketika belajar menjadi seorang pedagang itu ya pakai buku Blire itu. Saya punya uang tak belanjakan apa, besok masuk apa, kemudian dibeli siapa saja, berapa, yang belinya nanti bayarnya belakangan siapa saja. Tapi ruang memori kita itu kemudian menjadi sangat terbatas dan berganti. Nah, saya kira Mbak Magda dan teman-teman Kominfo, tema ini adalah tema besar. Tidak mungkin kita selesai dalam satu sesi ketemu. Sehingga nanti bisa dikonstruksikan dalam beberapa segmen begitu. Sehingga fokus dan dalam. Lebarnya itu setelah mungkin 4-5 kali ketemu. Ya, syukur-syukur setiap ketemu, Om Gunawan Kerso memberikan ya semacam apa untuk teman-teman yang kebetulan hari ini atau hari pada saat kegiatan ini itu baik dapat lagi draw gitu ya, semacam cendera mata atau apa dari Ya, PPT. Nah ini Mas Ananto mungkin nggak tekan menyampaikan ke Masku, tak sampaikan Mas Ananto, tak mintakan. Ada siap. kurang lebihnya di dalam eh, mengantarkan diskusi ini. Saya mohon maaf, saya mohon izin untuk karib saya, Om Gun dan Mas Eka atas partisipasinya dalam acara ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap semua? Satu, dua, tiga. Jangan lupa senyumnya. Baik, terima kasih Mbak Magda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan sangat saya hormati, ini Kepala Dinas Kominfo Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Tri Astono, Pak Keli, sahabat baik saya ini, Mbak Magda. Kemudian yang saya hormati pula Mbak Magdalena Krisinda ya. Salam kenal, sangat luar biasa sekali hari ini bisa bertemu dalam kondisi yang baik. Kemudian tentu saja eh, sahabat baik saya juga Bapak Eka Indarto nanti yang akan juga memberikan materi setelah ini. Kemudian Mbak Dewi dan Mas Ananto yang bisa memfasilitasi acara kita pada siang hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih kembali saya ucapkan kepada sobat kami di Citok ya kita hari ini pada kesempatan yang baik ini kita akan sedikit ngobrol. Tadi menggarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Pak Tri bahwa memang benar sobat kami di Citok semua ya Bapak Ibu semua bahwa ini hanya salah satu dari literasi dan edukasi karena eh, sesungguhnya secara komprehensif itu ilmunya cukup panjang ini Mbak Magda ya. Jadi mungkin 12 SKS. Jadi kalau kita rangkum dalam 20 menit mungkin kita akan parsial bertahap dan nanti mungkin selanjutnya akan akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang lebih fokus karena memang untuk kita bahas UMKM dan keluarga berdaya ini memang merupakan suatu apa ya suatu entitas yang memang membutuhkan perhatian dan membutuhkan fokus tersendiri. Bahkan di perbankan pun boleh kami sampaikan itu ada ilmunya tersendiri. Jadi kita di perbankan kemudian ada ilmu untuk mortgage-nya, untuk KPR-nya, untuk konsumernya. Berikut pula untuk kredit UMKM, ada mikro, kecil, dan menengah. Di mikro pun sekarang kita intens ada super mikro dan ultra mikro. Jadi memang oleh otoritas sendiri, oleh OJK dalam hal ini dan Bank Indonesia itu juga menjadi perhatian tersendiri. Baik, Mbak Magda dan sobat kami Digitalk semua, sebelum saya memulai, izin sedikit saya eh, share terkait materi dan nanti sedikit perkenalan dari kami di apa namanya Bank BPDDIY eh karena Om kalau Gun, ya halo. siap siap Pak Saya Kli mohon izin undur diri ya Om ya, Mbak siap Magda, teman-teman siap semuanya. Nanti tidak suara-suaranya di perjalanan ini
Baik, membuat noise. Ya, baik, matur baik, nuwun siap. atas partisipasinya. Ya, terima kasih Pak Kli, terima kasih. Selamat siang. Jadi sebelum kita masuk kepada materi, sedikit karena kalau tidak kenal maka tak sayang ya, Mbak Magda, Mbak Dewi ya. Perkenalkan nama saya, meskipun tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Magda, saya Gunawan Baskoro, saya pemimpin cabang di Bank BPDDY, kantor cabang Senopati, kantornya di depan BI, sebelah timurnya Taman Pintar. Eh, saya di perbankan baru 25 tahun, jadi ya sedikit banyak sudah banyak malang melintang untuk handle kredit dan pembiayaan serta di industri finansial terkait UMKM. Apalagi di Bank BPD sendiri itu fokusnya adalah UMKM. Jadi perlu kami sampaikan bahwa visi Bank BPD DIY itu adalah menjadi bank terpercaya, istimewa, dan pilihan masyarakat. Di sini kami memiliki misi, itu ada 5 misi, tapi yang paling kita prioritaskan yang terkait dengan tema kita hari ini adalah misi kami yang kelima, yaitu menjalankan fungsi agen pembangunan dan fokus mengembangkan sektor UMKM, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan menjaga lingkungan. Jadi betapa kami Bank BPD DIY didirikan untuk membantu UMKM, membantu bisnis di daerah istimewa Yogyakarta khususnya agar dapat berkembang berjalan dengan baik. Jadi kami di Bank BPD DIY sampai dengan saat ini itu sekitar 60% dari exposure kredit kami untuk kepentingan produktif itu yang 60% atau sekitar 3,77 triliun itu ada di sektor UMKM. Jadi betapa besar prioritas dan menjadi menjadi apa ya unggulan kami di Bank BPD DIY. Tidak hanya di Bank BPD DIY, kita ketahui bersama dulu pada saat kita kembali kepada masa krisis, ternyata sektor UMKM lah yang memberikan kontribusi perbaikan perekonomian dengan lebih cepat karena di UMKM itu gerakannya lebih cepat, lebih fleksibel. Jadi menyesuaikan dengan kondisi itu lebih mudah. Untuk itulah kenapa sejak krisis ekonomi yang lalu UMKM menjadi salah satu salah satu unggulan, salah satu sektor yang memang harus dikembangkan oleh perbankan. Kemudian selanjutnya mengacu kepada eh, materi kita pada hari ini, kita fokus untuk bagaimana solusi digital finansial untuk UMKM dan keluarga berdaya. UMKM dan keluarga berdaya. Kalau dulu Mbak Magda ingat ya pada saat kita di sekolah dulu ingat ada salah satu tokoh pahlawan pendidikan yaitu Ki Hajar Dewantara yang menyampaikan bahwa Soko Guru Perekonomian Indonesia itu adalah koperasi. Nah, koperasi itu pengejawantahannya apa? Wujudnya. Kalau kita lihat sekarang, koperasi itu pengejawantahannya eh, bentuk bentuk wujud realnya itu yang ada di sektor ekonomi ya UMKM, dan tentu saja ketika kita bicara UMKM asal muasalnya source-nya adalah dari keluarga berdaya itu sendiri. Jadi bagaimana keluarga berdaya itu bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada, dia membuat suatu usaha, kemudian usaha itu kategorinya masuk ke dalam UMKM tersebut, terutama di usaha mikro dan kecil yang di mana di Yogyakarta ini sungguh apa ya eh, perkembangannya sangat bagus sekali UMKM-nya. Untuk itulah kenapa banyak perbankan di terutama di daerah Yogyakarta itu fokus kepada sektor UMKM. Demikian juga perbankan di luar daerah istimewa Yogyakarta yang sama-sama ingin masuk ke daerah istimewa Yogyakarta itu khusus untuk menggarap UMKM. Baik, itu untuk pengantar Mbak Magda. Kita lanjutkan untuk materi kita. Eh, Bagaimana sih UMKM itu dapat berkembang, dapat dapat sustain, bagaimana cara dari UMKM itu untuk mengakses perbankan, sektor finansial gitu. Jadi sektor finansial industri keuangan itu tidak hanya diperbankan saja, tapi kita ada di Indonesia itu ada banyak ya, ada BPR juga, kemudian ada tadi yang saya sebutkan tadi di awal ada koperasi, di mana sama-sama kita mensupport UMKM supaya dapat tumbuh dengan baik. Nah, saat ini di tengah
perkembangan teknologi digital yang cukup masif ya kita tahu sebenarnya tidak hanya di satu sisi saja di sektor pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian perbankan, kemudian ada di institusi sekolah atau dimanapun teknologi informasi, digitalisasi semakin marak untuk digaungkan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena dengan adanya digitalisasi itu sebenarnya merupakan tools atau alat untuk mempermudah kita semua dalam menjalankan proses bisnis, dalam menjalankan penyimpanan administrasi dan lain sebagainya yang ujungnya adalah akuntabilitas itu dapat tercipta. Di sini akuntabilitas tidak hanya untuk urusan-urusan yang terkait dengan perizinan atau kemungkinan terkait dengan hal-hal ketika rekan-rekan apa namanya mengajukan kredit atau lain-lain, tetapi ketika sektor usaha UMKM dan keluarga berdaya itu eh, mengadministrasikan keuangan sehingga keuangan itu bisa tertata dengan baik dan akuntabilitasnya terjaga. Tadi disampaikan di awal oleh Pak Triastono bahwa bagaimana sih memilah keuangan antara pribadi dengan yang digunakan untuk usaha. Nah, di sini memang di sektor UMKM itu karena banyak yang pencatatannya itu tidak akuntabel, masih bercampur aduk. Tadi kalau disampaikan ada buku blirik dan lain-lain itu. Nah, sebenarnya ketika semua proses itu didigitalisasi, mempermudah bagi rekan-rekan semua, eh, rekan-rekan pelaku UMKM itu mengatur keuangan dengan lebih bijaksana, dengan lebih baik, bisa menahan. Selama ini, kalau boleh kami garis bawahi, kegagalan UMKM dalam melakukan usahanya itu tidak hanya permasalahan finansial, tapi juga karena internalnya sendiri. Jadi internal sendiri seperti yang disampaikan Pak Triastono tadi, bahwa kesulitan untuk mengatur keuangan pribadi dan mana keuangan yang digunakan untuk usaha. Nah, di sini krusial, titik krusial. Jadi tidak semata-mata bahwa UMKM itu kesulitan finansial untuk mendapatkan akses tambahan modal ataupun investasi, tapi juga bagaimana pengelolaannya. Nanti di sesi akhir akan kami sampaikan, sedikit kita singgung terkait dengan bagaimana sih kalau mengajukan pinjaman yang baik, pinjaman yang benar, bagaimana sih mengetahui kondisi keuangan apa namanya dari UMKM sehingga eh, keuangan itu bisa tertata dengan baik, bisa tertata secara akuntabel. Taruh sini aja. Oh, iya. Ya, secara akuntabel. Jadi seperti kita kami kami sampaikan bahwa dalam menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk pengelolaan keuangan, di sini kita sampaikan ada UMKM dan keluarga berdaya merupakan tulang punggung ekonomi nasional seperti saya sampaikan tadi ya. Jadi ada eh, karena mayoritas UMKM itu eh, kondisi keuangannya itu dapat apa ya, adaptable gitu. Jadi terhadap kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini naik turun itu tergolong lebih survive untuk apa namanya rekan-rekan di UMKM. Nah, di sini pentingnya kita menguatkan UMKM itu sendiri, tidak hanya dari sisi keuangannya saja, tapi yang lebih penting adalah fundamental bagaimana UMKM itu mengelola keuangannya. Seperti tadi disinggung oleh Pak Triastono ya. Jadi bagaimana akuntabilitas itu bisa terjaga. Karena kalau Mohon akuntabilitas izin, tidak Pak Gun, terjaga, waktu 10 menit lagi ya, Pak. Terima oh ya, kasih. akuntabilitas tidak terjaga, maka ya akan menyebabkan keuangan bercampur aduk dan at the end of the day ya UMKM akan mengalami kesulitan keuangan sendiri. Karena kalau dalam bahasa Jawanya itu gatel ya. Jadi pengen pakai ini kok ada uang dari kredit, dari usaha harusnya untuk muter lagi, tapi ini untuk belanja ini itu. Jadi akuntabilitasnya tidak terjaga. Dengan diadministrasikan secara digital, maka pengelolaannya pun akan lebih baik. Jadi dalam mengambil keputusan rekan-rekan di UMKM pun akan lebih lebih mudah ya dan lebih terjaga. Oh ya, ini uang untuk kulaan, ini uang untuk apa investasi, ini untuk nambah nambah modal kerja ketika ada peak season dan lain sebagainya. Kemudian tantangan utamanya adalah akses terbatas dan layanan keuangan terhadap layanan keuangan formal. Nah, tadi yang saya sampaikan, saat ini akses keuangan
terutama di sektor formal itu sangat mudah. Ada perbankan, ada BPR, ada lain-lain. Untuk startup pun nanti kami sampaikan bahwa ada skema-skema kredit yang bisa disesuaikan. Jadi secara umum, secara general, kredit itu untuk usaha yang sudah berjalan minimal seminimal-minimalnya 2 tahun baru boleh mengajukan kredit. Akan tetapi khusus untuk UMKM itu ada skema-skema tersendiri seperti baru berjalan 6 bulan, kemudian ada pendampingan dari dinas atau instansi terkait. Kalau di pemerintah kota kita ada dinas koperasi dan UKM. Nah itu sudah ada platform-platform di daerah istimewa Yogyakarta, ada beberapa platform yang dikurasi oleh pemerintah. Nah itu biasanya sudah menggandeng akses-akses keuangan formal seperti perbankan. Kemudian seperti saya sampaikan tadi, solusi digital membuka peluang inklusi keuangan yang lebih luas. Kemudian tantangan yang dihadapi diantaranya adalah minim literasi keuangan dan digital. Tadi saya sampaikan, saya ulas kembali ya. Sulit akses permodalan dan pinjaman produktif. Saat ini sebenarnya akses kalau menurut kami di perbankan selama 2-3 tahun ini semakin mudah ya. Yang sulit itu ketika UMKM tidak tidak menjalankan bisnisnya dengan dalam tanda petik dengan baik ya, dengan proper ya, sehingga tadi pencatatannya kurang baik, fokus bisnis, fokus berjualan, fokus produksi, sedangkan akuntabilitas keuangannya tidak terjaga, yang menyebabkan tadi keuangannya jadi tercampur aduk antara untuk investasi ataupun untuk tambahan modal kerja digunakan untuk kepentingan konsumtif dan lain sebagainya. Kemudian tidak tercatat transaksi secara digital, rendahnya literasi keamanan digital, dan terbatasnya akses ke pasar digital. Kemudian peran solusi digital finansial. Di antaranya adalah kemudian akses ke perbankan, e-wallet, dan pinjaman daring. Pencatatan transaksi otomatis melalui aplikasi keuangan, kemudahan pembayaran, seperti ada kris, transfer instan, dan lain sebagainya. Kemudian perluasan pasar melalui e-commerce dan platform digital marketing yang sekarang sudah banyak ada di Indonesia ya. Kemudian analisis data keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis. Jadi kalau boleh kita simpulkan dari beberapa poin ini adalah bagaimana sih mengelola keuangan dengan lebih akuntabel, dengan lebih bijak, kebutuhannya untuk modal kerja jangan dipakai untuk investasi, begitu juga sebaliknya. Untuk investasi menambah alat tapi digunakan untuk apa namanya modal kerja. Nah, ini di awal mungkin tidak akan ada kendala ya, ada 1-2 bulan. Tapi ketika sudah menginjak tahun pertama, tahun kedua, nanti permasalahan akan muncul. Karena treatment terhadap terutama di apa ya kredit baik itu melalui perbankan maupun melalui pinjaman online yang aksesnya cepat, aksesnya mudah. Rekan-rekan eh, harus pandai-pandai memilah mana sih sebenarnya yang paling tepat, mana sih yang harus kita ambil. Untuk melangkah ke situ, kita minimal institusinya harus jelas dulu. Perbankannya siapa, institusi yang memberikan pinjaman online-nya siapa, apakah diawasi oleh OJK atau otoritas, apakah dalam kurasi pemerintah kota setempat, dan lain sebagainya. Kemudian diskusi dengan komunitas, itu juga penting. Komunitas karena di situ ada sharing ya. Ada sharing mana sih yang paling tepat. Kemudian yang paling utama adalah bagaimana mengetahui kebutuhan sendiri. Saya kebutuhannya untuk bisnis ini untuk apa? Saya mesin sudah ada, tinggal saya nambah modal kerja. Nah, nanti pinjamannya ada di kredit modal kerja yang habis dalam satu siklus. Satu siklus itu biasanya 1 tahun ya. Untuk nambah itu. Peak seasonnya kapan? Jadi dihitung 1-2 bulan sebelum peak season kita ajukan kreditnya tambahan untuk cadangan ketika peak season. Kemudian, saya perputaran modal kerjanya tidak ada masalah, tapi mesin saya perlu nambah kapasitas karena mesin saya sudah mentok semua, sudah optimal atau mungkin ada yang sudah lama, sudah usang. Nah, itu munculnya adalah nanti kredit investasi. Jangan dibalik-balik. Kadangkala industri keuangan ataupun pemberi pinjaman itu menyampaikan kadang ada juga udah pakai ini pakai ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan harus paham kebutuhannya sendiri. Nah, untuk memahami kebutuhan sendiri kan sebenarnya yang paham adalah Bapak Ibu. Saya butuhnya di apa sih gitu. Jangan kadang juga
ada juga petugas atau orang bank atau institusi keuangan yang kadang ya karena juga mungkin ditarget juga gitu. Jadi, oh Pak, ini saja Pak modal kerja, padahal Bapak butuhnya investasi. Pak, investasi aja Pak, padahal Bapak butuhnya modal kerja. Nah, itu pentingnya Bapak Ibu, rekan-rekan semua di UMKM atau yang memulai startup itu tahu kondisi bisnisnya sendiri gitu. Di antaranya adalah dimulai dengan pencatatan yang baik, akuntabilitas yang benar. Jangan mencampur adukan antara keuangan untuk pribadi dan jangan pula mengambil uang yang digunakan untuk usaha untuk kepentingan pribadi atau konsumtif. Itu yang paling sering terjadi yang mengakibatkan UMKM itu menjadi ya sudah startup, sudah bagus, ketika mau naik belum jadi naik sudah down lagi gitu, sudah sunset. Padahal usahanya itu sangat menjanjikan, usahanya sangat bagus. Jadi pentingnya untuk apa namanya itu ya akuntabilitas tadi seperti yang disampaikan Pak Tri tadi. Yang kemudian selanjutnya adalah dampak positif untuk UMKM dan keluarga berdaya. Peningkatan literasi keuangan digital, kemudian akses permodalan yang inklusif, peningkatan pendapatan keluarga, kemandirian ekonomi rumah tangga dan usaha kecil, kemudian transparansi dalam ini ya apa namanya keuangannya. Strategi implementasinya. Strategi implementasinya adalah yang pertama ada edukasi pelatihan digital finansial seperti yang kita lakukan saat ini. Ini ada edukasi, ada literasi ya. Jadi prinsipnya adalah tidak menggurui tapi kita sharing ya, sharing. Jadi sebenarnya kondisi eh, bisnis itu seperti apa. Kemudian cocoknya kalau UMKM saya atau usaha saya itu eh, skema kreditnya apa, skema penambahan keuangannya di mana, itu yang paling penting itu. Nah, di situ literasi di situ sharing antar komunitas dengan perbankan itu yang penting di situ. Jadi eh, kolaborasi dengan perbankan pun tidak semata-mata dengan langsung kita memberikan kredit. Banyak dari usaha UMKM yang kita ampu, yang kita kurasi di UKM Center di Bank BPDDIY itu di awalnya untuk usaha-usaha yang masih baru itu oleh petugas kami malah tidak disarankan untuk langsung tambahan modal. Tapi bagaimana menjual produknya, bagaimana menjual produk dengan lebih baik, bagaimana memproses produksi yang lebih reliable, proses produksi yang lebih terjaga, lebih sustain. Nah, biasanya di awalnya seperti itu, kita berikan pendampingan. Seperti dengan hari kemarin, hari Selasa juga, kami sampaikan ke apa namanya otoritas dan kami sampaikan kepada institusi-institusi yang mengkurasi UMKM, kita adakan semacam business matching. Jadi kita temukan UMKM dari berbagai penjuru daerah, kita temukan dalam suatu business matching. Intinya adalah kita menemukan penjual dan pembeli, kita mempertemukan para pedagang dan konsumen yang membutuhkan produk-produk UMKM dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya difasilitasi. Mohon maaf Pak Gun, waktu dua Iya, menit Mbak lagi Magda. ya Pak. Siap, siap. Baik, Mbak Magda. Ya, jadi business matching itu di awalnya. Jadi tidak tidak semata-mata kita langsung memberikan memberikan ini ya, memberikan dukungan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Jadi yang pertama memang literasi, kita carikan pasar dan lain sebagainya. Kemudian ada pendampingan UMKM dan keluarga berdaya, adopsi teknologi, bertahan dengan mentor lokal. Ini seperti yang kami sampaikan dan mungkin nanti untuk teknologi mungkin akan disampaikan lebih komprehensif oleh Pak Eka ya. Kemudian kemitraan platform digital. Ada kuratornya, yang mengkurasi UMKM seperti pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian ada Sibakul, platform milik Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan lain sebagainya. Itu yang akan membuat nanti UMKM naik kelas dan dapat berbisnis dengan harapannya dengan lebih sustain. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi berkala untuk melihat dampak dan penyesuaian kebijakan. Jadi monitoring itu ada dua sisi. Jadi untuk perkembangan UMKM sendiri, mitra-mitra kami di UMKM juga apakah perlu dari pemerintah setempat yang mengkurasi itu menyesuaikan dengan kebijakan seperti mungkin kebijakan perpajakan dan lain sebagainya. Baik, itu mungkin di awal yang dapat kami sampaikan, Mbak Magda dan sobat kami di Citok semua. Secara prinsip adalah akuntabilitas Oke, dari baik. internal usaha UMKM itu sendiri dulu. Baru kemudian ketika sudah berjalan dengan baik, pasti perbankan itu aksesnya itu tidak akan sulit, pasti akan mudah. Malah ketika usahanya sudah berjalan dengan baik,
pasti teman-teman perbankan itu akan menemui Bapak Ibu semua untuk mengembangkan usaha dengan lebih baik. Mungkin itu Mbak Magda, Mbak Dewi, Mas Ananto yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan, luar biasa paparannya. Siap, Mbak Singkat, Magda. padat. Kalau bicaranya sih sangat sederhana, jadi mudah dipahami. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi pengantar diskusi yang seru ya nanti di sesi tanya jawab. Sehingga Siap, Mbak Magda. untuk sobat kami, silakan bisa mengetikkan pertanyaan mulai dari sekarang ditujukan kepada Pak Gunawan atau kepada Pak Eka. Nah, kurang lebih tadi bagian akhir intisari yang disampaikan oleh Pak Gunawan bicara tentang akuntabilitas dari UMKM itu sendiri. Karena kalau sudah akuntabel, ya nanti pihak perbankan akan datang dengan sendirinya atau ketika kita datang ke bank kita akan mendapatkan kemudahan ya kemudahan atau cepat untuk approval beberapa kebutuhan yang memang diperlukan dari jasa perbankan. Demikian intisari yang disampaikan oleh Pak Gunawan Baskoro selaku pimpinan di Bank BPDDY cabang Senopati Yogyakarta. Nah, sebelum saya atau kita menyimak paparan diskusi dari Pak Eka, kita akan menyaksikan sebuah video pendek yang memberi informasi tentang kegiatan CSR Bank BPDDY. Mari kita saksikan bersama. Salak merupakan buah khas daerah Pakem dan Turi yang tumbuh subur di lereng Gunung Merapi. Ya, Sarisa Merapi merupakan brand dari kelompok wanita tani Kemiri Edung dengan memproduksi olahan hasil pertanian, mempunyai 8 olahan salak, ada manisan salak, sari salak, dodol salak, bakpia salak, pai salak, mukaf salak crispy, kemudian bolen salak, dan ada juga brownie salak. Ya, untuk peran pemberdayaan masyarakat di tempat kami, kebetulan karena kami adalah kelompok wanita tani, sehingga anggota kami yang bekerja di Sarisa Merapi, karena usia dari anggota itu bermacam-macam. Untuk yang usia di atas 50 tahun, biasanya mereka akan ngupas salak, kemudian motong salak, dan itu dihargain, bukan gotong royong gitu. Kemudian yang muda-muda, yang ibu-ibu muda itu akan menjadi operator dari Sarisa Merapi. Kami mengusung tema pemberdayaan dan sirinis, sehingga limbah dari olahan salak itu semua termanfaatkan. Salah satunya adalah biji salak. Untuk biji salak saat ini kami olah, kita keringkan, kemudian setelah kering kita sangrai, kita jadikan kopi menjadi Tigers Cafe. Ini kopinya pakai biji salak loh. Benar, enak kan rasanya. Penggunaan kris Bank BPDDY guna untuk mendukung kemudahan transaksi di Sarisa Merapi. Kalau aku ini lagi. Untuk video ini jadi turun ya. Pakai. Oh, ya oke. Bank BPDDY hadir membantu perkembangan Sarisa Merapi dengan pembiayaan dan kemudahan transaksi. Pembiayaan kredit KUR dan kredit PD kepada masyarakat sekitar dan pelaku usaha untuk mendukung kegiatan di Sarisa Merapi. Terima kasih kepada Bank BPDDY yang telah banyak memberikan support kepada kami sebagai pelaku usaha mikro kecil dengan memberikan pembiayaan dan kemudahan transaksi dengan kris Bank BPDDY. Bank BPDDY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bulan Syawal, mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan hari ini.
Eh, eh, Kalau boleh saran Mbak Mada, mungkin nanti saya Ya, Pak. nggak memberikan apa namanya cukup waktu yang panjang, mungkin bisa ditambahkan ke Pak Gunawan untuk mungkin bisa memberikan experience atau pengalaman Bank BPD khususnya di dalam peningkatan literasi digital UKM dari sisi Bank BPD. Nek boleh ya Mbak ya? Boleh, Pak. Nanti kita Ya, bisa beri waktu khusus. Ya. ya, oke. Ya, saya izin share screen ya Mbak ya. Kenapa tadi saya minta saran nek boleh nanti dari Pak Gunawan bisa sedikit tambah waktu untuk tadi yang mau disampaikan, terutama hal pengalaman di BPD sendiri, karena beberapa materi kurang lebih sama. Jadi sebelum masuk ke pengantar literasi digital finansial pada UKM dan keluarga, ini sedikit kami sampaikan beberapa dampak negatif dari tidak menguasai literasi keuangan digital. Jadi kalau kita lihat ketika dunia itu sudah Mbak Mahda di genggaman ya, karena sebagian besar orang itu menggunakan HP. Kemudian beberapa aplikasi-aplikasi itu beberapa hal menyangkut sisi transaksional. Misalnya ada belanja online karena ada marketplace, kemudian ada pinjaman online, asuransi secara online, kesehatan dan lain-lain, di mana kemudahan ini harus kita sikapi dengan bijak seperti tadi Pak Gunawan sampaikan, agar kita nanti tidak tidak gagal di dalam merencanakan dan sekaligus di dalam implementasi atau orang Jawa itu ngecake dari keuangan yang kita miliki. Bahkan nanti di online itu juga ada aplikasi-aplikasi, misalnya bursa saham, aplikasi-aplikasi lain misalnya untuk kerjasama maupun investasi. Beberapa catatan dampak negatif dari tidak menguasai literasi keuangan, itu yang pertama adalah keputusan finansial yang buruk. Ya, keputusan finansial yang buruk. Jadi kalau dihubungkan dengan family, keluarga, kan ada orang itu masa sebelum berkeluarga dan masa setelah berkeluarga itu pasti di dalam pengelolaan itu berbeda. Apalagi kalau suami istri sama-sama mempunyai penghasilan, mereka pasti punya satu misi yang berbeda. Sehingga nanti di materi ini, di belakang coba kita sandingkan antara literasi keuangan digital dan bagaimana family planning, dihubungkan dengan family planning. Jadi kurangnya pemahaman tentang keuangan dapat menyebabkan kesalahan dalam mengambil keputusan finansial seperti memilih produk keuangan yang salah atau tidak bijak dalam menggunakan. Jadi ada dua sisi. Yang pertama, tidak mampu memilih produk keuangan dengan baik, artinya salah memilih produk keuangan, atau lebih jauh, karena minimnya literasi itu Mbak Mahda yang ramai itu gampang kena penipuan online, ya. Iya, korban Misalnya penipuan tahu-tahu, online. ya, jadi tahu-tahu mereka itu mendapatkan informasi investasi bodong misalnya. Itu kan salah satu Iya. problem ketika tidak mampu menguasai dari aspek literasi finansial secara baik. Kemudian yang kedua juga tidak bijak dalam menggunakan kartu kredit gitu. Ngapunten biasanya kalap itu kaum ibu atau kaum bapak ya Mbak Mahda? Dua-duanya dong, Pak. Dua-dua ya. Iya, iya. Jadi kalau udah ada diskon tuh bisa kalap gitu ya. Bisa kalap Ya, walaupun apa-apa biasanya perempuan ya, Pak, karena gampang tergoda ya, Pak. iya, dari kartu kredit gitu-gitu. Nah, ini juga menarik. Kenapa harus bijak? Karena era online itu ada pergeseran. Yang dahulu orang memiliki itu ada sesuatu karena fungsi, ada sesuatu karena prestis ya, memiliki sesuatu. Sekarang yang paling baru itu orang memiliki itu kadang kepengen ditunjukkan. Benar ya Mbak Hamada ya? Iya, buat pamer ya, Pak ya. Kalau nggak buat gengsi-gengsian ya, Iya, Pak. iya. Jadi sampai kemarin saya kaget juga menjelang Lebaran itu ada online layanan untuk peminjaman HP yang bagus gitu itu ada kemarin itu. Iya, Ya, HP jadi mahal ya, Pak, HP disewa-sewain ya, mahal, Pak. betul ya, dan Merek lain-lain gitu. tertentu. Merek tertentu. Sehingga di sini
kembali perlu lebih bijak lagi, jangan sampai kita nanti terjebak ke sana ya, karena sekarang ini bisa dikatakan misalnya ada SOP baru, orang itu dari makan kadang difoto dulu baru berdoanya belakangan gitu, karena salah satunya kepengen ditunjukkan ya, misalnya seperti itu. Jadi ada dua sisi ya, jangan sampai membuat produk, memilih produk keuangan yang salah, dan yang kedua juga dari aspek penggunaan. Kemudian yang berikutnya adalah utang yang tidak berkelanjutan, artinya ketidakmampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dapat berakibat pada menumpuknya utang yang pada gilirannya dapat menyebabkan kredit yang buruk ya, bahkan keberangkrutan atau penyitaan rumah. Nah, ini utang yang berkelanjutan. Salah satu contoh dari survei kami sekitar 92 lokasi desa, ternyata dampak daripada online itu diantaranya banyak orang yang mencoba mengadu nasib secara finansial itu di online. Misalnya ambil contoh, maaf, judi online. Akhirnya judi online digunakan, ya uangnya habis, tabungannya bahkan lebih jauh pinjol, akhirnya menuju ke kebangkrutan. Di antaranya saya menemui sendiri di lapangan sampai menjual rumah, penyitaan dan sebagainya. Maka di sini ya pengelolaan daripada keuangan ketika tidak dibarengi dengan kebijak cerdas di dalam finansial ini menyebabkan penderitaan yang disebut dengan utang yang bertumpuk ya, apalagi orang Jawa itu gegeden empiak kurang cagak, dalam bahasa Indonesia itu besar pasak daripada tiang gitu. Kemudian yang berikutnya tadi sudah saya sebutkan penipuan keuangan. Jadi tanpa pemahaman tata cara mengenai mengenali dan menghindari penipuan keuangan digital, orang akan lebih mudah menjadi korban misalnya melalui transaksi e-commerce yang tidak aman atau penipuan dengan dugaan salah transfer. Nah, ini kita ambil contoh karena digital itu menyentuh kepada semua pihak, dan orang-orang yang bukan digital ada dua, orang yang baik dan orang yang bisa jadi jahat, sehingga banyak menggunakan sarana digital itu untuk melakukan penipuan. Nah, ini rata-rata pendekatannya adalah social engineering. Misalnya ambil contoh, orang itu suka banget kalau punya sesuatu dengan harga murah. Akhirnya mereka men-share barang-barang yang murah ya, dengan seakan-akan itu dari lembaga yang benar, misalnya tahu-tahu ada yang mengaku dari BPD ya akan memberikan hadiah, dari BPD memberikan pinjaman yang murah dan seterusnya, yang itu akhirnya menjebak pada pelaku-pelaku keluarga maupun pelaku-pelaku UKM ya. Ini juga menjadi literasi digitalnya juga harus kuat, di mana di dalam konsep, saya ingat Mbak Mada ngasihkan materi ke anak-anak SMP waktu itu, apa Mbak Mada? Check and recheck ya. Kebenaran dari berita Ya, itu, check and recheck. ya itu harus penting. Jadi kalau misalnya tahu-tahu kok infonya dari BPD, nggak ada salahnya kita nanya ke BPD, benar nggak ada promosi, benar nggak ada hadiah. Kalau itu dari lembaga-lembaga lain, itu juga perlu kita cek ke kebenarannya gitu. Kalau Kemudian, yang hari ini e-walletnya benar dari BPD loh Pak, karena ada oh iya, pimpinannya langsung iya, bersama kita. iya, betul. Kemudian yang berikutnya, investasi yang tidak tepat. Ya, misalnya tawaran-tawaran investasi yang kesannya indah, kesannya akan memberikan return yang cepat, tetapi ternyata tidak. Artinya misalnya investasi-investasi yang disebut dengan investasi bodong. Ya, jadi tanpa pengetahuan tentang berbagai instrumen investasi, seseorang dapat salah dalam memilih investasi yang ditawarkan secara online ya di era digital ini, sehingga berisiko yang akan mengganggu daripada keuangan daripada mereka yang mengeluarkan untuk investasi. Ini juga di era online marak tumbuh ya, semenjak banyak orang itu nanti terpikat terhadap sesuatu yang kesannya itu kok mudah gitu ya. Maka kata mudah ya, ya memang gunakan digital itu mudah, tetapi begitu kita mendapatkan sesuatu yang mudah, kita perlu melakukan
akal sehat kita harus jalan dengan logika-logika atau pertimbangan-pertimbangan sesuai ilmunya. Kalau itu menyangkut investasi, ya kita harus belajar tentang apa benar investasi ini, apa benar cara investasinya, apa benar peruntukan investasi, dan apa benar model kerjasama investasi yang ditawarkan secara online gitu. Yang berikutnya, kesejahteraan yang terhambat. Jadi dampak berikutnya, dampak keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu peningkatan kesejahteraan akan sulit dicapai jika literasi keuangan rendah, ya, terutama di era digital, di mana banyak produk dan layanan keuangan yang tersedia secara online, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, jika literasi kita rendah, maka itu akan sulit untuk mencapai kesejahteraan. Jadi ketika kita tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Gunawan, ketika seseorang itu terjebak untuk sangat konsumtif, ya kalau anak muda nyebut hedon gitu ya, itu kadang-kadang mengorbankan satu perencanaan finansial lain yang lebih sustain. Lebih sustain itu artinya ada perencanaan ke depan yang itu bisa menjadi sustainability atau berkelanjutan atau kesinambungan baik keluarga maupun bidang usaha. Kemudian menurunnya sikap toleransi. Jadi kurangnya pemahaman tentang informasi yang beredar di media sosial dapat menyebabkan mudah tersinggung dan konflik. Ya, contohnya tawuran antar remaja. Jadi ini juga menarik Mbak Mahda, dalam setengah tahun terakhir saya betul-betul menjumpai ada seorang anak ya, tepatnya keponakan teman saya dicari, rumahnya cuma dekat di daerah Jawa Tengah, itu setahun nggak pulang. Ternyata anak itu kejebak pinjaman online, judi online, dan diantaranya juga karena terlalu konsumtif. Sebagai anak muda ya, suka jalan-jalan, suka barang-barang yang mewah, akhirnya mengorbankan semua kuliahnya. Kalau disinggung dia marah gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi temperamen seperti itu. Akhirnya sama rekan saya itu minta izin ke sekolah untuk cuti dulu untuk dilakukan semacam rehabilitasi di rumahnya untuk kembali jadi anak yang benar gitu. Bahkan tidak jarang kasus-kasus di mana problem-problem itu akhirnya menjadi satu penyakit mental baru ya. Ketidakmampuan finansial, kecerdasan yang baik ini menjadi penyakit mental baru, di mana outputnya itu dari aspek pengelolaan emosi mereka yang ada problem finansial itu. Kemudian yang berikutnya adalah sulitnya mengembangkan diri. Jadi literasi digital yang rendah juga dapat menghambat seseorang baik pribadi profesional karena seseorang akan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak atau meningkatkan keterampilannya. Jadi karena tadi sudah terpengaruh secara emosionalnya sehingga seseorang itu sulit untuk beradaptasi belajar secara cepat, apalagi kalau dia masih merasa tidak bersalah atau lebih jauh lagi putus asa sehingga dia merasa tidak ada jalan untuk mengembangkan diri. Nah, di sini dampak-dampak inilah yang perlu kita waspadai ketika literasi keuangan digital kita itu tidak baik ya. Jadi keputusan finansial yang buruk ya, utang yang tidak lanjut artinya numpuk, kemudian mudah kena korban penipuan, investasi yang tidak tepat, kesejahteraan yang terhambat, menurunnya sikap toleransi dan sulitnya mengembangkan diri ya, termasuk di dalamnya yang ngapunten sebelumnya ke Mbak Mahda dan Bapak Ibu, misalnya mereka yang terlibat pinjol, juga terlibat judi online karena ketidakcerdasan finansial, apalagi di era digital itu akhirnya sampai ada yang menceraikan ya, bahkan ada yang bunuh diri. Kemudian di Jawa Timur yang lebih parah itu ada yang sampai anaknya baru lahir 15 hari dijual demi untuk nutup itu semua ya. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi ini sudah disampaikan, jadi ada 3 hal: kemampuan mengelola, kemudian kemampuan menggunakan teknologi, sampai yang ketiga
mampu memahami risiko. Tadi sudah disampaikan, ya, ini saya lewati saja, ya. Nah, yang mau saya highlight itu yang kedua adalah bagi keluarga, pengaturan keuangan digital memudahkan alokasi dana tabungan pendidikan kesehatan, kemudian mampu untuk membantu di dalam family planning, ya, perencanaan keuangan keluarga, membantu mengontrol pengeluaran dan investasi masa depan. Saya meyakini sekarang sudah banyak perbankan yang bisa melakukan konsultasi di dalam family planning atau perencanaan keuangan, terutama untuk menjawab plan-plan, ya, baik UKM maupun keluarga. Kalau keluarga misalnya kapan anaknya lulus, kapan harus menabung, bahkan ada data menunjukkan rata-rata kenaikan, kalau salah mohon dikoreksi ya Pak Gunawan, ya, kalau nggak salah per sekian tahun itu kenaikan biaya sekolah itu 10% misalnya, seperti itu. Nah, ini salah satu bagaimana kita bijak bisa berkonsultasi dengan pihak bank, produk-produk perbankan mana yang bisa kita ikuti sebelum kita nanti melakukan melakukan penggunaan finansial tools finansial digital. Bahkan sekarang sudah banyak customer service dari perbankan tuh bisa pakai WhatsApp, ya, secara online, sehingga kita bisa melakukan konsultasi. Termasuk di dalamnya kalau keluarga nanti ada merencanakan family planning umroh bersama, bagi yang muslim itu juga ada plan-plan ke arah sana. Sehingga di sini kita harus menganggap bahwa keuangan ini menjadi penting, fundamental. Berarti untuk itu semua kita harus bisa mengelola secara jernih, secara bijak, dan lebih jauh lagi berdampak positif bagi UKM maupun untuk keluarga. Ya, tadi sudah disampaikan, ya, untuk beberapa manfaat tadi, ya, untuk akses modal investasi dan seterusnya. Kemudian strategi pengelolaan keuangan, ya, tadi sudah disampaikan untuk pemisahan daripada rekening usaha, ya, kemudian untuk Ya, mohon maaf Pak Eka, ya, waktu 5 menit lagi ya Pak. Terima ya, baik, kasih. ya, baik, ya. Kemudian untuk integrasi financial planning dan family planning. Di dalam perencanaan keuangan itu juga harus sejalan dengan perencanaan keluarga. Di antara family planning, kalau di BKKBN itu ada KB, jarak kehamilan, kemudian membantu mengatur beban finansial keluarga. Jadi di keluarga itu kan di antaranya berupaya agar untuk kesejahteraan lebih tinggi, mereka harus punya dukungan finansial yang cukup, ya, karena cukup itu definisi orang per orang itu berbeda, disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, dari sisi perencanaan keluarga, ya, misalnya keluarga itu dulunya kontrak, ya, kemudian belum punya kendaraan jadi punya kendaraan, dan belum punya apa jadi punya apa, itu semuanya dengan perencanaan keuangan yang sesuai dengan perencanaan keuangan. Nggak bisa orang Jawa itu makso. Benar kata Pak Gun tadi, Pak Gunawan harus bijaksana. Jadi bijaksana itu harus melihat ke dalam. Artinya melihat ke dalam itu bukan karena omongan orang akan merubah semua perencanaan gitu. Masa itu nggak bisa gitu. Nah, itu kan jadi nanti mengubah. Jadi jangan sampai di dalam family planning dan financial planning itu kita membuat perencanaan itu berdasarkan penilaian orang, bukan melihat ke dalam, bukan melihat kemampuan kita, bukan melihat tentang masing-masing karakter yang ada di dalam keluarga itu. Kemudian yang berikutnya, di situ nanti ada digital budgeting tool untuk memudahkan alokasi dana. Misalnya untuk pendidikan anak, ya, kesehatan, misalnya asuransi, demikian juga untuk tabungan hari tua gitu, ya. Jadi masa tua nanti mau seperti apa yang perlu dilakukan dari sisi finansial, ya. Bahkan ada istilah apa namanya Mbak Mada, kebebasan finansial, karena sudah tidak terlalu memikirkan itu gitu. Baik, saya lanjutkan.
Nah, manfaat bagi keluarga, mungkin saya beberapa fokus di sini, pengelolaan keuangan harian, ya, jadi bisa pakai aplikasi untuk belanja, melihat tagihan, ya, kemudian spending dari limit-limit yang diinikan. Jadi controlling itu bisa dilakukan, misalnya kadang di perbankan itu ada limit-limit di aplikasinya, misalnya ini hanya maksimal transaksi 1 juta, ya kita nggak akan lebih daripada itu. Itu kan untuk mengingatkan kita terhadap kesepakatan pada diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah investasi keluarga, ya, ada beberapa aplikasi-aplikasi perbankan, ya, misalnya tabungan emas, tabungan-tabungan yang lain yang bermanfaat. Kemudian juga ada keamanan finansial. Jadi literasi untuk mengamankan keuangan digital kita, ya, dari berbagai ancaman-ancaman yang mengancam daripada keuangan yang kita punyai. Eka, 2 menit lagi nggih, Pak. Iya. Terus. Nggih. Nah, tips-tips nanti bisa dibantu setelah kita memahami perencanaan keuangan dan family planning. Itu nanti ada skala prioritas, ya, penggunaan auto debit untuk tabungan dan investasi, ya. Kemudian ada mendiskusikan kepada keluarga tentang perencanaan keuangan keluarga, perencanaan keluarga untuk kontrol finansial jangka panjang, ya. Nah, tadi mungkin ini sudah disampaikan, ya, dari kesimpulan strategik tadi yang sudah dimasukkan, ya. Sehingga di sini ada beberapa langkah tindak lanjut. Pertama, mungkin kita perlu memperbaiki dari aspek penggunaan digital dalam pembukuan dan pemasaran untuk UKM. Kemudian untuk digital van UKM bisa tumbuh berkelanjutan dan keluarga bisa mencapai kemandirian ekonomi. Kemudian bagi perencana keuangan dan family untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian itu, ya, kurang lebih tindak lanjutnya. Ini beberapa referensi kalau nanti melihat websitenya untuk belajar lebih jauh, bisa dari OJK, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi, ditambah nanti dari web yang udah ada di Bank BPD atau Customer Service Bank BPD untuk membantu bagaimana solusi keuangan dan pemanfaatan digital keuangan yang sangat bisa membantu apa yang kita rencanakan demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih Mbak Mahda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Magda, terima kasih Pak Eka. Jadi memang kalau pengalaman banyak, ya, Mbak Magda, ya. Jadi memang untuk teman-teman kita yang di UMKM ini karena ya variannya banyak, jadi apa namanya, variabel sukses dan variabel tantangannya pun juga beragam, ya, di antara yang disampaikan Pak Eka juga tadi. Memang memang apa namanya, cukup challenging juga bagi kita yang industri perbankan yang memang harus mendukung rekan-rekan kita di sektor UMKM. Jadi kalau kita bicara yang manis-manis banyak, Mbak Magda. Jadi kalau yang manis-manis itu usaha udah settle, usaha sudah baik berjalan. Kita tinggal mensupport secara finansial ketika usaha sudah berjalan. Itu idealnya seperti itu. Tapi yang titik krusial ketika tadi saya sampaikan di awal bahwa banyak UMKM yang tanda petik, ya, mati karena dirinya sendiri. Tadi karena pengelolaan keuangan yang tidak baik. Kemudian yang kedua adalah salah dalam memilih skema pembiayaan yang pas. Jadi jangan dikira ketika sudah dapat kredit, sudah dapat dukungan finansial dari industri jasa keuangan ataupun dari institusi yang lain, itu sudah enak gitu, ya. Sebenarnya itu justru menjadi suatu tantangan tersendiri karena pengelolaannya kan lebih rigid. Jadi kalau kalau kredit gitu, ya, semisal KUR itu kan sebenarnya meskipun murah itu kan berbiaya, ya. Nah, berbiaya itu yang harus juga diukur. Diukur itu seperti apa sebenarnya fundamental usahanya, apakah kuat mengcover dalam sejumlah tertentu, sejumlah pinjaman tertentu, kemudian apakah omsetnya mengcover. Banyak di antara rekan-rekan UMKM itu yang setelah dapat kredit
sebelumnya itu jalannya cukup cukup bagus ya, bertahap bertahap gitu ya, pelan-pelan tapi pasti ya. Ketika mendapat kredit tidak meningkat secara eksponensial, tapi justru malah eh, tumbang di tengah jalan karena ya itu tadi ada akuntabilitas yang tidak pas, kesalahan dalam menghitung kebutuhan kreditnya. Kebutuhan kredit untuk investasi atau untuk modal kerja itu suatu hal yang sangat berbeda jauh. Ketika kebutuhannya untuk modal kerja ya jangan untuk beli alat. Kemudian harusnya untuk beli alat untuk menambah kapasitas, untuk menambah mesin, malah digunakan untuk modal kerja. Atau yang lebih buruk malah untuk kepentingan konsumtif. Sementara saya belikan mobil dulu gitu. Siapa tahu bisa untuk apa namanya direntalkan atau lain. Nah, itu kan suatu hal yang berbeda dari kondisi bisnis yang fundamental yang awalnya gitu Mbak Magda dan rekan-rekan. Jadi di situ ketika sudah mulai kebebanan dengan biaya itu ada biaya bunga di 1 bulan setelahnya itu jadi berat dan ternyata ekspektasinya berbeda. Disitulah pentingnya rekan-rekan dari UMKM dan keluarga berdaya itu bisa menghitung sebenarnya kenaikannya mau sampai berapa persen. Nah, itu biasanya didiskusikan dengan petugas bank atau dari petugas dari yang mendampingi. Kalau dalam hal ini oleh Dinas UMKM, ya itu menjadi bahan diskusi yang krusial sebenarnya. Tidak mengakses gimana sih saya caranya biar dapat uang yang banyak di perbankan. Bukan itu. Fundamentalnya untuk UMKM justru di saya itu hitungan saya sudah pas belum ya. Nah, krusialnya di situ. Krusialnya di situ Mbak Magda. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa rekan-rekan UMKM itu bisa menghitung eh, proyeksi kami ke depan itu seperti apa. Kami ingin menjadi berapa berapa apa namanya nominal tertentu di 1 tahun ke depan dengan mengambil peak season di tahun ini, kemudian tahun depan menjadi berapa. Nah, di eh, dunia perkreditan, proyeksi itu menjadi hal yang utama. Untuk itulah petugas bank, kalau ini kami sampaikan sedikit bocoran ya, Mbak Magda, Pak Eka ya. Jadi kalau di perbankan itu, even kita membuat proyeksi cash flow ke depan, itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya di POJK 40. eh, Mbak Magda, Pak Eka ya. Jadi di POJK 40 itu tentang kualitas aset. Di situ kalau eh, Bapak Ibu baca, rekan-rekan baca itu bahkan diatur sampai bagaimana sih memproyeksikan yang benar, keuangan yang benar. Bagaimana sih kaitannya dengan kondisi kolektibilitas atau kondisi angsuran dari UMKM ke depan gitu, ke depan ya Mbak Magda Pak Eka ya, ke depan artinya ini belum tahu nih proyeksi nih modelnya, proyeksi atau forecast. Nah, di situ letak krusialnya sebenarnya, yang tidak banyak rekan-rekan UMKM maupun para para kurator yang mengkurasi UMKM ini sadar bahwa proyeksi itu penting gitu. Jadi ketika wah saya ada potensi nih sekarang, saya jalan baik, saya punya fundamental sekian, saya mau nambah kredit sampai dengan taruhlah dimaksimalkan kur kecil 500 juta. Nah, 500 juta ini untuk apa penggunaannya? Dan penggunaannya pun kalau sudah bisa pasarnya mampu menyerap berapa? Saya harus menyisihkan berapa? Nah, itu yang sebenarnya krusial. Tadi kalau kalau di depan itu akuntabilitasnya dari kepentingan pribadi sama kepentingan untuk usaha itu benar-benar dipisah. Jadi jangan sampai ada miss, jangan sampai ada baur di situ. Karena awal mula kegagalan kredit dan kegagalan yang akhirnya berimbas kepada kegagalan usaha itu diantaranya adalah menghitung yang tidak tepat untuk kebutuhan kreditnya maupun pemilihan skim kreditnya. Baik modal kerja ataupun kredit investasi. Semua awalnya dari situ. Ini beberapa pengalaman yang tadi eh, sedikit sedikit kalau kita bicara pengalaman yang kurang baik ya, Mbak Magda, Pak Eka ya di situ. Memilih skema, memilih skema dan memilih skema kredit, mohon maaf, dan menghitung kebutuhan kreditnya seperti apa. Itu yang butuh pendampingan, itu yang butuh butuh diskusi lebih lanjut di situ. Karena itu terkait dengan karakteristik bisnisnya, karakteristik usahanya, kemudian juga daya serap dari konsumen-konsumen rekan-rekan dari UMKM. Gitu Mbak Magda, Pak Eka. Sementara ini yang sudah direspon tadi pertanyaannya adalah dari Elis Triana, semoga jawabannya sudah menjelaskan ya. Kemudian tadi Mas Rudi Hermawan, terima kasih. Kemudian, oh iya Mas Rudi tadi belum sempat dijawab ya Pak Gun ya, saya bantu baca.
Izin bertanya, ini Mas Rudi, bagaimana cara agar bisnis kita mendapatkan pendampingan bisnis matching dari pihak BPD? Dan apa saja syaratnya? Kemudian di bawahnya Mbak Ika, untuk KUR, adakah batasan maksimal penggunaan manfaatnya? Maksudnya untuk satu orang boleh berapa kali pinjam dengan KUR? Nah, oke, dua pertanyaan dulu deh, Pak Gunawan, monggo. Iya, baik Mbak Magda. Yang pertama ya untuk tadi pendampingan ya. Jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa eh, kalau untuk di awal belum ada komunitas dan lain-lain, mungkin langkah pertama adalah dari pemerintah kota yang mengkurasi, Mbak Magda. Jadi kalau di kota ya ada dinas UKM dan koperasi. Nah itu kan ada platform-platform. Nah dari platform itu seperti ada kalau di kota ada Nglarisi, kemudian di DIY ada platform apa itu Sibakul. Nah itu kan mewadahi rekan-rekan dari UMKM yang itu akan ada pengelompokan secara jenjangnya. Jadi ada pelatihannya, berapa kali sudah mendapatkan pelatihan, kemudian untuk bisnisnya seperti apa. Itu begitu juga halnya dengan yang di BPD. Jadi di BPD itu ada wadah, tapi memang saat ini untuk nasabah itu biasanya dari UKM Center itu kita akan mengikutkan seperti ada event-event tertentu yang itu semisal ada event craft gitu ya, pameran craft. Nah, biasanya nasabah-nasabah diikutkan sesuai dengan kapasitas produksinya seperti apa, kemudian pemasarannya modelnya seperti apa. Nah, itu dikelompokkan jadi satu, kemudian ditemukan dalam suatu business matching. Yang itu biasanya sih ada waktu-waktu tertentu ya. Itu yang dari perbankan baik DIY sendiri maupun Bank BPD dengan rekan-rekan perbankan yang lain maupun dengan Bank Indonesia ataupun dari otoritas jasa keuangan atau dengan pemerintah kota atau DIY atau pemerintah daerah. Biasanya memang ada kita bekerja sama dan itu waktunya pun sering ya. Jadi tidak ini ya apa namanya tidak hanya waktu-waktu tertentu saja tapi seperti pameran-pameran dan business matching ini memang diselenggarakan untuk leveling up rekan-rekan dari UMKM. Kemudian yang kedua apa ya Mbak Magda ya? Yang kedua. Yang kedua tadi sempat dijawab oleh tim BPD Oh ya, Senopati ya. ya Iya, ini saya coba ulangi yang tadi Mbak Najwa. Apa Mbak peran Najwa. pemerintah dan lembaga keuangan dalam mendukung adopsi solusi digital finansial untuk UKM dan keluarga berdaya sehingga mampu membantu keluarga berdaya mengelola keuangan rumah tangga? Apa peran pemerintah dan lembaga keuangan? Kalau tadi sebenarnya di PPT-nya Pak Gun sudah sempat sudah Iya. sempat disampaikan. Tapi Oh coba ya, di-highlight baik. ya Pak, barangkali Mbak Najwa Iya. butuh diberikan intisarinya. Baik, Mbak Magda, Mbak Najwa. Jadi secara prinsip itu kalau dari industri keuangan sendiri, khususnya perbankan, itu memang ada KPI untuk melakukan literasi. Jadi sudah menjadi tanggung jawab dari industri perbankan. Industri perbankan itu tidak hanya bank ya, jadi ada otoritas juga. Di situ ada ruang untuk literasi. Biasanya ada jadwal-jadwal literasi. Kalau kami sendiri di Bank BPDDI kita sering ya melakukan literasi itu dari baik institusi-institusi sekolah maupun komunitas-komunitas tertentu. Jadi kalau ada komunitas UMKM apa, industri, taruh industri jamu, industri apa lagi gitu, pembuatan apa, industri di food and beverage yang ada komunitas-komunitasnya, tidak hanya yang apa namanya yang sudah settle berplatform ya seperti konstruksi, Gapensi, seperti Gapeknas, Gapeksindo, tapi juga UMKM-UMKM yang ada komunitasnya itu kita sering berikan literasi-literasi bagaimana cara pengelolaan keuangan yang baik, bagaimana tadi mengakses perbankan yang sehat, bagaimana bisa istilahnya menghitung kebutuhan yang tepat untuk meningkatkan kapasitas usaha. Nah, itu secara rutin, secara gradual di kami lakukan itu di Bank BPD DIY maupun di industri industri perbankan maupun kita juga bekerja sama dengan pemerintah kota maupun pemerintah DIY. Rutin itu kalau untuk yang literasi seperti itu Mbak Magda. Jadi informasi itu di situ kami tidak berjualan produk ya. Jadi kami menginformasikan, kami mengedukasi rekan-rekan semua bahwa
secara prinsip begini loh mengelola keuangan yang baik, wealth management untuk keluarga berdaya, pola-pola konsumsi yang istilahnya yang sehat itu seperti apa. Nah, itu kita biasanya rutin ya untuk literasi dan untuk edukasi. Selain dari nasabah juga ada event-event tertentu yang memang difasilitasi oleh otoritas. Nah, itu dari otoritas akan mengundang perbankan-perbankan untuk memberikan literasi. Dan biasanya literasi itu yang diberikan itu tematik ya, Mbak Magda, Pak Eka, dan Bapak Ibu semua ya. Jadi mungkin tema literasi kali ini adalah akses keuangan UMKM. Besok bagaimana mengelola keuangan yang baik. Kemudian ada wealth management. Kemudian ada bagaimana khusus kredit untuk investasi, bagaimana kredit untuk contoh yang terakhir kali saya saya sendiri terakhir kali literasi itu untuk itu apa namanya untuk rekan-rekan petani petani baru yang ingin membuat itu apa namanya kolam ikan dengan ini apa Mbak Magda dengan media media kolam plastik itu. Jadi untuk apa namanya ikan lele, ikan nila. Nah, itu bagaimana sih sebenarnya untuk mendapatkan akses akses keuangannya untuk industri itu seperti apa. Nah, itu kita bekerja sama dengan apa namanya Dinas Perikanan dan lain-lain untuk apa namanya memberikan literasi. Jadi kalau masih baru seperti ini, nanti kalau sudah ketemu konsumennya modelnya seperti ini. Kalau kami dari Ya. perbankan itu sebenarnya karena kami beberapa kali handle nasabah yang serupa ya, Mbak Magda ya, Pak Eka ya. Jadi kita itu selalu membandingkan dan mengambil kesimpulan dari setiap case atas pengelolaan nasabah-nasabah existing gitu. Jadi pengalamannya lebih ke praktis ya, Mbak Magda ya. Jadi oh kalau seperti ini dulu pernah ada kejadian, ini bagus, ini ada pernah kejadian nggak bagus. Nah nanti yang memberikan fundamental keilmuannya kalau dalam hal perikanan ya dari Dinas Perikanan. Kalau kami di praktek pengelolaannya biasanya seperti itu. Karena dasar kami adalah eh, pengalaman-pengalaman para nasabah kami gitu. Jadi taruhlah kami ada sektor perikanan itu ada eh, dari 100 nasabah, nah itu yang 50 ada case kayak gini, yang 50 ada case kayak gini. Nah itu kita ambil kesimpulan dan kita ambil suatu konklusi bahwa pengelolaan yang baik itu kalau yang baik seperti ini, kalau yang Ya. harus dihindari yang seperti ini. Nah gitu Mbak Magda kira-kira. Oke, jadi ini bermitra dengan para pihak ya untuk menemukan validasi ya Pasti Mbak Magda. dan Pasti. konfirmasi. Oke. Baik, Pak Gunawan, ini saya berikan pertanyaan ini buat Pak Eka ya, karena beliau adalah praktisi Ya. IT yang juga berkaitan langsung juga dengan masyarakat nih Pak Eka. Dari Mbak Dewi Puspari ini Pak, yang bertanya bagaimana cara membangun kepercayaan pelaku UMKM terhadap teknologi finansial digital. Kemudian apa saja faktor yang membuat UMKM masih merasa ragu untuk menggunakan solusi digital finansial? Lalu bagaimana peran pemerintah, bank, atau startup tadi sudah dibantu jawab oleh Mas Gun juga, Pak Gun ya, dalam berkolaborasi membangun ekosistem digital, khususnya untuk UMKM. Baik, monggo Pak Eka, bisa dibantu menjawab Pak? Atau Pak Eka lagi ke toilet ya? Oke, sebentar. Di tempat saya Pak Eka off cam nih ya. Oh iya. Baik, apakah Pak Gun bersedia menjawab Pak? Apa yang membuat orang masih ragu untuk menggunakan ini digital finansial? Iya, Pertanyaan dari Mbak izin, Desi. izin Mbak Magda nanti mungkin lebih ke Pak Eka ya. Saya hanya sedikit dari Oke, pengalaman. Jadi memang untuk menggunakan sesuatu yang baru, menggunakan suatu media baru, ya dalam hal ini adalah platformnya adalah digital ya. Unsur reliability dan keamanan sebenarnya jadi titik krusial Mbak Magda. Jadi ketika itu sudah teruji sudah berjalan bertahun-tahun, tidak ada masalah, itu mungkin istilahnya kepercayaan akan tumbuh dengan sendirinya ya, karena kepercayaan itu kan didapat ya Mbak Magda ya, tidak bisa dipaksain ya. Ya seperti halnya kalau cinta itu kan harus didapat ya, jadi nggak bisa. Kamu harus cinta saya gitu kan nggak bisa ya. ya kepercayaan sebuah proses ya. Iya, ada prosesnya di situ. Jadi ketika ada sesuatu yang baru, memang sebenarnya waktu ya yang akan membuktikan ya. Akan tetapi untuk mengakselerasi hal tersebut, karena kalau untuk digitalisasi kan memang di sini juga ada program pemerintah ya yang mengacu kepada digitalisasi ya. Jadi
di sini adalah infrastrukturnya yang dikuatkan, kemudian literasinya juga yang dikuatkan. Karena banyak juga dari saat ini mungkin sering di media, sering di pemberitaan, banyak yang kena scam, yang model-model yang baru, Mbak Magda, Pak Eka ya. Jadi kalau model dulu itu yang namanya perampokan bank itu pakai senjata, pakai ATM dibobol, pakai petugas bank diancam, pakai senjata api atau senpi. Kalau sekarang modelnya sudah berbeda, jadi pakai teknologi yang apa namanya ya, social engineer yang kadang kita lengah, bahkan orang bank pun atau ini apa ya, aparat pun kadang lengah, banyak juga ketipu juga. Katanya informasinya adalah suaranya di telepon mirip kayak saudara saya gitu. Padahal itu ternyata ada apa namanya istilahnya ya social engineer ya yang dia Ada eh, audio ini ya, ya, audio dia AI. membuat betul betul itu case yang nyata ya. Jadi memang kita tuh harus waspada. Cara waspadanya seperti apa? Cara pengamanannya seperti apa? Itu adalah kita itu memahami teknologinya, memahami fungsi guna seperti halnya mobile banking itu seperti apa sih yang ideal. Nah, ini kan banyak kita berikan di literasi dan jangan jangan takut untuk bertanya dan jangan takut untuk mengatakan tidak ketika kita benar-benar tidak tahu gitu. Jadi kita cari tahu dulu dengan komprehensif, dengan kafah ya istilahnya ya biar semuanya tahu gitu, baru lakukan gitu. Nah, ini menjadi Baik. penting bagi bagi kita semua di apalagi dengan era digital itu ya kalau namanya apa namanya orang sudah kena scam mungkin ya eh, kerugiannya akan sangat sangat besar gitu dan itu kan ya model kriminalitas yang sekarang sedang banyak berkembang di dunia yang arahnya semuanya ke arah digital gitu Mbak Magda. Mungkin Pak Eka bisa menambahkan lebih lengkap. Terima kasih. Iya. Wis luar biasa ini menguasai medan banget ya. Kalau kurang lengkap tadi ya, untuk yang menanya soal bagaimana membangun kepercayaan bisa ketemu langsung sama Pak Gun di kantornya ya, Iya. supaya bisa Silakan Mbak Magda. dilihat. Kami di Jalan Panambahan Senopati. Monggo Iya silakan. betul. Baik, Pak Eka ini ada pertanyaan spesifik nih buat Pak Eka dari Mas Karya Hadiwiana atau Ya, Hadiwijana. Nanti setelah ini saya baca pertanyaan dari YouTube channel Pemkot Jogja ya, karena ada yang memberikan respon pertanyaan juga dari sana. Ini dari pertanyaan Mas Karya Hadiwiana dulu. Pak Eka, apakah metode yang paling tepat untuk kita sebagai orang tua dalam mengajarkan literasi keuangan kepada anak-anak sejak dini? Ya, karena nanti ada banyak kasus literasi keuangan baru diterima beberapa waktu belakangan. Kemudian tadi pertanyaan Pak Gun juga untuk dijawab bagaimana cara paling tepat untuk mengelola keuangan secara akuntabel. Mengingat banyak sekali UMKM yang sulit berkembang karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Contohnya tidak bisa membedakan dana pribadi dengan dana usaha. Nah, ini pertanyaan untuk Pak Gun untuk dijawab. Tadi Pak Eka tentang metode apa yang dilakukan orang tua mengajarkan literasi keuangan pada anak sejak dini. Monggo Pak Eka. baik Mbak Mada ya. Jadi untuk khususnya di era digital ini, hal-hal yang related atau berhubungan dengan keuangan, misalnya tentang aset, pemahaman tentang aset, pemahaman tentang fungsi dan nilai uang, kemudian bagaimana merencanakan sederhana pada anak-anak, ya, itu mulai dikenalkan. Ya, saya sendiri belum bisa maksimal juga ya untuk melakukan itu. Misalnya ambil contoh ya, ini di dalam pendidikan anak ya, banyak sesuatu yang tadinya itu baik ya, misalnya membelikan HP untuk anak ya, tetapi masih melihat HP itu karena memang kekiniannya itu perlu HP ya, handphone atau smartphone. Yang dilupakan bahwa apapun pembelian yang masuk rumah itu adalah aset dan harus ada diskusi pada anak mengenai kalau nanti HP apa itu pemanfaatannya untuk apa gitu. Sehingga di sini eh, fungsi bapak ya atau ibu sebagai kepala keluarga atau pengelola aspek finansial keluarga harus bisa sebaiknya menjelaskan kepada anak bahwa HP itu bukan milik pribadi, tapi itu merupakan aset keluarga. Jadi di sini ada dua sisi, mereka sudah mulai memahami tentang bahwa ini aset, terus yang kedua adalah peruntukan aset dan bagaimana untuk memeliharanya. Kemudian yang kedua, dari beberapa hal-hal yang tadi katakanlah aset itu juga perlu dilakukan
Kalau dalam silaturahmi, diskusi sederhana, itu apa kemajuan-kemajuan yang bisa dilakukan dengan itu. Ya, itu anu ya untuk pendampingan ininya. Kemudian yang kedua adalah memahami bahwa semuanya itu ada keterbatasan ya. Misalnya mau beli apa dan apa gitu ya. Perlu didiskusikan tentang alokasi dananya berapa. Terus kemudian di sini mulai dilakukan kalau secara online misalnya untuk melakukan bersama-sama belanja secara bijak ya. Itu apa yang perlu dilakukan gitu. Itu apakah memilih yang termurah atau memilih berbagai pilihan-pilihan yang pada utamanya untuk mereka secara bijak bisa memahami keterbatasan dan memahami lebih pada aspek bahwa segini aja udah cukup gitu ya. Misalnya kalau handphone kan nggak usah, bukan harus canggih amat, tetapi ada beberapa fungsi-fungsi yang ini bisa mencukupi. Itu di dalam belanja. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai gemar untuk melakukan menabung ya, atau tabungan gitu ya. Jadi menabung itu ternyata harus di ini. Pengalaman kami Pak Gun ya di UKM itu pernah melakukan pendampingan UKM itu ujungnya itu bukan bicara tentang dengan usaha berapa yang bisa dicicilkan ke bank untuk returnnya ya untuk itu, tapi lebih jauh bahkan kita tanya dari segitu berapa Anda mau menabung sebenarnya gitu. Jadi ada dua ya, bagaimana memenuhi cicilan juga bagaimana Anda menabung. Nah ini di anak itu juga perlu dilakukan kemudian pemahaman tentang menabung itu identik masa depan. Nah masa depan nanti dijelaskan secara pendek, Dek mau apa liburan misalnya mau jalan kemana. Nah ya coba deh kita mulai menabung atau kepingin punya sesuatu apa yang mereka diinginkan. Nah, ini juga ada effort di dalam menabung. Kemudian berikutnya kepiawaian digital ya khususnya digital pada anak itu perlu dimaksimalkan. Misalnya orang tua punya mobil mau membeli ban, mungkin anak bisa diajak diskusi untuk mencari review ban dan mana bisa mendapatkan solusi ban yang terbaik. Jadi ada uang yang dikeluarkan itu ada value-nya. Value pertama komunikasi orang tua dan ayah, yang value yang kedua tentang barang yang bisa mereka dapatkan secara baik. Kemudian yang berikutnya hal-hal yang menjadi fundamental keluarga yang mempengaruhi ya, misalnya ambil contoh cerdas finansial dan hubungannya dengan energi. Misalnya kenapa sih kita harus hemat gitu di dalam listrik misalnya, di dalam pulsa, sehingga kita nanti bisa menjelaskan bukan orang tuanya pelit, tetapi untuk menunjukkan perilaku yang berlebihan itu ternyata berdampak pada kehidupan keluarga kita gitu ya. Ternyata listriknya melonjak ya, pulsanya tinggi tapi nggak dapat apa-apa, kemudian lebih jauh misalnya wasting time, terlalu banyak waktu yang terbuang. Nah ini beberapa hal mencoba untuk merelasikan bukan sekedar aspek keuangan yang cerdas, tetapi value baru apa setelah cerdas finansial itu dari sisi anak. Mungkin itu Mbak Mahda ya, pada utamanya bahwa apapun cita-cita anak, orang tua akan mendukung. Nah untuk itu perlu kecerdasan finansial untuk menuju ke cita-citanya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eka ya menjawab pertanyaan bagaimana orang tua mengajarkan literasi keuangan. Kemudian tadi pertanyaan untuk Pak Gunawan mengenai bagaimana supaya memiliki cara tepat mengelola keuangan secara akuntabel. Nah, monggo dijawab. Setelah ini nanti saya respon yang di YouTube channel ya. Monggo Pak Gunawan. Iya, Mbak Magda, terima kasih. Jadi akuntabilitas itu secara prinsip adalah bagaimana tercatat dengan baik ketika kita akan mengetahui, mengecek lagi, kita kontrol, kita juga bisa memperoleh data itu dengan baik dan benar, serta datanya valid. Yang kedua adalah berani dalam diri sendiri ya, berani mengatakan tidak untuk apa yang tidak esensi. Sebenarnya dari rekan-rekan sendiri untuk UMKM itu
paham kok Mbak Magda, Pak Eka. Jadi mana sih sebenarnya yang bisa apa namanya disisihkan, kemudian mana sih dana yang untuk pengelolaan. Cuman kadang kata hati itu yang sulit Mbak Magda. Jadi untuk bahwa ini dana ini harus fokus untuk bisnis, bahwa dana ini bisa dibelanjakan. Nah, itu keberanian dalam diri sendiri untuk menyampaikan bahwa oh iya ini ada pemisahan gitu. Ini ada pemisahan apa namanya alokasi dana, mana yang dipakai untuk usaha, mana yang bisa untuk dipakai untuk kepentingan konsumsi. Jadi memang apa namanya kadang juga kondisi kondisi sosial yang sekarang ini juga maraknya digitalisasi, maraknya teknologi. Jadi orang FOMO ya, Mbak Magda ya. Jadi fears of missing out gitu. Jadi kalau kita nggak HP-nya nggak yang paling keren gitu, seperti tadi disinggung Pak Eka gitu, kok kayaknya ada yang kurang gitu ya. Nggak, kalau nggak apa HP-nya itu yang paling high end gitu, kok kayaknya ada yang kurang. Padahal kebutuhannya tidak sampai segitu gitu. Tadi disampaikan Pak Eka bahwa fungsinya seperti apa gitu. Itu sebenarnya tidak hanya berlaku untuk anak-anak ya, tapi juga para pelaku bisnis itu kadang juga juga gitu. Jadi apa namanya appearance-nya itu yang apa namanya ya diutamakan. Padahal sebenarnya kita bicara masalah fundamental usahanya, fundamental produksinya. Penting nggak itu untuk appearance? Kalau itu memang di industri kreatif yang membutuhkan appearance yang ini ya mungkin oke, it's okay. Tapi semuanya harus termanage dan terkontrol dengan baik. Tidak apa ya istilahnya tadi ya saya sampaikan ya. FOMO lah harus ngikutin apa namanya apa yang tren yang kadang tidak perlu menjadi menjadi kita harus memilikinya karena itu konsekuensinya di sisi lain adalah biaya. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan ya Mbak Magda Pak Eka ya, di sisi apa namanya kiri itu kan eh, ada harta ya, ada kekayaan, ada aset gitu ya. Ada aset. Nah, aset itu diperoleh dari mana? Kalau kita bicara masalah akuntansi, aset itu diperoleh dari kalau sisi laporan keuangan yang kanan di sisi pasifa itu kan ada hutang, kemudian yang di bawah ada modal. Jadi aset itu adalah hutang dan modal. Nah, hutang itu boleh untuk mengakselerasi. Itulah kenapa kita sebut sebagai leverage. Jadi kalau semakin besar hutangnya, itu seharusnya mampu mengungkit sisi aset yang di sebelah kiri menjadi lebih besar. Tapi jangan lupa, untuk usaha-usaha yang baru, untuk usaha-usaha di sektor real, yang perlu dikuatkan adalah modalnya, yang di kanan bawah, sisi permodalan. Jangan terbalik. Nah, itu nanti mungkin kita akan bahas di sesi selanjutnya, karena itu bisa jadi namanya sky sendiri, Mbak Magda, Pak Eka. Jadi, bagaimana kita bisa mengenerate, teman-teman UMKM itu bisa mengenerate suatu aset, itu dengan komposisi liability atau hutang, dan modal yang tepat gitu. Kalau terlalu banyak modal juga kadang tidak efisien, terlalu banyak hutangnya, kadang berarti Apalagi ongkos. ya. Karena ada ongkosnya untuk di posisi liability. Endingnya sama, endingnya adalah asetnya. Nah tadi makanya sampai seberapa jauh ini aset ini optimal dan layak untuk dipakai. Ini yang paling paham adalah teman-teman dari pelaku bisnis sendiri. Karena eh, aset seperti apa sih yang sebenarnya dibutuhkan? Aset yang seperti apa itu dalam artian kualitasnya seperti apa, mereknya yang kompatibel seperti apa gitu. Nah, baru kita bicara posisi bagaimana mendapatkan aset diantaranya adalah dengan modal dan hutang gitu. Kalau industri eh, banyak kita bicara industri keuangan, industri jasa, memang yang harus besar di sektor leverage-nya, di sektor hutangnya harus besar, tidak apa-apa, karena dia bisa mengungkit aset menjadi lebih produktif dengan lebih besar. Tapi tidak berlaku karakteristik ini untuk sektor-sektor real, sektor produktif yang melibatkan produksi yang real seperti industri-industri. Mungkin kalau kita bicara masalah industri pengolahan makanan, kemudian kita bicara masalah industri mungkin di sini eh, produksi pakan atau yang lain sebagainya, yang notabene konsumennya itu tertentu dan ada batas-batas maksimal. Nah, mau diungkit sampai seberapa kencang pun kalau konsumennya segitu ya nanti daya serapnya hanya segitu. Makanya tadi yang saya sampaikan di awal, seperti apa karakteristiknya, maka kondisi finansialnya atau membentuk kondisi eh, finansialnya itu menyesuaikan dari sektor industrinya itu, Mbak Magda, Pak Eka. Jadi di situ disitulah perlunya pendampingan, disitulah perlunya diskusi lebih lanjut sektor usaha yang tepat dengan posisi keuangan yang pas itu yang ideal gitu.
Itu Mbak Oke. Magda, Pak Eka. Jadi ingat berarti nih kalau perbankan tuh nggak silau ya sama penampilan ya. Karena itu belum tentu berbanding lurus dengan Iya betul, satuan keuangan gitu ya. betul, betul Mbak Magda, betul. Oke. Ya nih, selalu ada check and recheck. Yang penting itu data dan faktanya aja gitu ya, bukan Ya, appearance atau penampilan luarnya aja gitu ya. betul Mbak Magda. Oke, saya ingin mengapresiasi buat banyak sekali yang menyaksikan di YouTube channel Pemkot Jogja ya. Ada 27 yang menyaksikan di sana. Terima kasih dan pasti akan terus ditonton karena akan disimpan di YouTube channel Pemkot Jogja perjumpaan kita hari ini ya. Dan link presensi juga sudah dibagikan, mohon segera diisi untuk mendapatkan sertifikat ya. Satu pertanyaan yang masuk di YouTube channel dari Markus Indarto ya, yang menanyakan mengenai kalau bicara pengelolaan keuangan yang baik, akan menjadi penting untuk kita berinvestasi supaya keuangan menjadi lebih sehat. Apakah investasi trading itu aman? Bagaimana mengalokasikannya dengan bijaksana? Ya, ini pertanyaan langsung untuk Pak Gun kalau yang ini ya. Nanti Pak Eka tinggal kesimpulan ya. Silakan Pak Gunawan. Iya, terima kasih Mbak Magda. Trading ya, trading di sini mungkin trading yang sekarang baru ngetren ya. Tadi kita bicara FOMO ya, fears of missing out gitu. Kayaknya dari 2 tahun terakhir ini banyak yang suka mandangi candlestick dan lain-lain itu ya Mbak Magda. Tapi kami memiliki, mohon maaf, kami di industri perbankan memiliki pandangan yang mungkin sedikit lebih ortodok, lebih lebih konvensional. Jadi perbankan kan secara ketentuan OJK itu tidak boleh membiayai eh, sektor sektor apa ya bisnis sektor usaha yang mengandung risiko tinggi dan mengandung ketidakpastian. Ketidakpastian di sini variabelnya juga banyak. Ada fluktuasi, kemudian sesuatu yang apa namanya berbau gambling dan itu kami tidak bisa apa namanya masuk di area situ gitu. Jadi memang kalau kita bicara trading itu kan kalau dari perbankan sendiri itu bukan sektor yang cukup settle untuk dimasuki oleh perbankan, Mbak Magda. Jadi eh, mungkin perbankan sendiri tidak masuk ke area situ karena memang trading tadi fluktuasinya eh, apa namanya agak tinggi, siklus naik turunnya agak tinggi karena gainnya atau profitnya juga diambil dari apa namanya tingkat fluktuasi ya. Mungkin dia pada saat dia turun harus segera sell, kemudian setelah turun terus dia akan beli banyak karena ada potensi naik. Nah, disitulah yang mengakibatkan bagi kami di industri perbankan untuk trading itu masih menjadi area yang tidak bisa kami istilahnya kalau tanda petik ya Mbak Magda ya no comment gitu Mbak karena itu cenderung lebih apa ya unsur gamblingnya lebih lebih tinggi. Jadi ketika kita bicara masalah fluktuasi harga saham itu kadang masih 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 kita bicara analisis teknikal dan fundamental dari perusahaannya mungkin masih memungkinkan oke ya. Cuman dari sisi pasar yang ada fluktuasi tinggi dan bermain di situ untuk untuk beli dan jual di model trading yang sekarang ini perbankan tidak ini terutama bank-bank pembangunan tidak masuk ke area situ Mbak Magda Oke. gitu. Terima kasih Pak Gunawan untuk jawabannya ya. Nanti kalau masih penasaran boleh diskusi lebih lanjut. Yang Ya, udah Mbak tahu Magda. kantornya Pak Gunawan di mana ya. Ya. Jadi bisa diskusi ya. Jadi kepikiran ya kalau tadi misalnya ada penyalahgunaan kredit untuk tadi ada yang untuk harusnya untuk usaha, ternyata Ya. buat beli mobil, untuk pemberdayaan karyawan ternyata dipakai untuk yang lain-lain gitu ya. Tidak tepat guna. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah literasi untuk kita makin bijaksana dan juga tentu makin ini ya preventif lah mencegah hal-hal yang tidak diharapkan atau hal Betul, buruk Mbak yang Magda. tidak diharapkan. Oke, Pak Gunawan, waktu sudah semakin sore dan rasanya tuh masih pengen lanjut diskusinya karena juga saya percaya ini di antara para sobat kami juga masih ada yang bertanya ya. Kalau tadi ada beberapa pertanyaan yang dijawab langsung oleh tim cabang Senopati, mudah-mudahan cukup jelas ya. Tadi Pak Mas Rian, kemudian tadi Pak Tri Haryanto juga menambah pertanyaan sebetulnya ya tentang potongan 0,3% untuk kris BPD DIY. Berlaku untuk transaksi dengan nominal berapapun atau tidak ada batasan minimal transaksi. Misalnya kalau di atas 1 juta, apakah potongannya 0,3%? Tadi belum sempat dijawab ya oleh cabang Senopati.
Apakah mau direspon, Pak? Atau mau dijawab Bejapri? Bejapri itu maksudnya diketik di link Zoom ini. Ya, nanti akan dijawab di tautan ini ya, Ini ya. Mbak Magda ya, karena ini kan kebijakan, jadi nanti ada informasi tersendiri mungkin. Oke, Ya. baiklah. Terima kasih banyak Pak Eka. Boleh deh Pak 1-2 menit terakhir memberikan kesimpulan sambil saya memilih 5 orang nama yang beruntung mendapatkan e-wallet dari Bank BPDDIY masing-masing dengan nominal Rp200.000. Lumayan. Silakan Pak Eka. Oke, cek masuknya Mbak suaranya ya. Masuk Pak, jelas. Oke. Mungkin ini enggak kesimpulan ya, tapi semacam summary. Jadi yang pertama kita masuk di era lingkungan baru, lingkungan yang tidak lepas dari digital. Itu yang pertama kita harus melakukan upgrading atau meningkatkan skill dan literasi kita di dalam digital untuk semua sektor. Jadi jangan sampai kita nanti misalnya mau masuk ke aplikasi atau solusi hubungan finansial digital, kita tidak mencoba mempelajari, terus kita juga yang utama apa sebenarnya manfaat ketika kita mengikuti itu. Untuk itu literasi lebih jauh sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita, itu menjadi penting. Kemudian yang kedua, ruang digital itu bukan ruang yang yang damai, tetapi ruang yang juga ada ancaman-ancaman. Untuk itu kita juga harus melek di dalam literasi keamanan pada semua aplikasi digital kita, apalagi atau khususnya tadi Pak Gunawan sampaikan di bidang keuangan ya. Tadi saya sebutkan waspada terhadap penipuan online, waspada terhadap investasi yang tidak bodong tepatnya gitu, dan beberapa hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita adiktif atau menjebak, misalnya jangan sampai kita ikut terlalu banyak di pinjol maupun nanti di lebih jauh juga di mengundi nasib ya di judi online. Kemudian yang ketiga ya, untuk menambah daya guna daripada aplikasi digital khususnya solusi keuangan digital, kita ada baiknya melakukan di dalam diri atau keluarga atau UKM kita perencanaan keuangan usaha, keuangan keluarga sejalan dengan tahapan pengembangannya baik keluarga maupun UKM, dengan menambah literasi yang utama adalah literasi keuangan dulu ya, keuangan, kemudian baru nanti kita merambah pada bagaimana solusi digital itu membantu kita. Jadi pada substansi core-nya dulu dari aspek keuangan, baru kita nanti dipermudah dengan berbagai solusi digital dengan berbagai fitur-fitur yang cukup membantu dari apa yang kita kerjakan. Misalnya ambil contoh, kalau orang memakai solusi digital menggunakan kartu kredit, kan sebenarnya juga mampu dilakukan limitasi secara digital, yang itu juga akan membantu kita untuk tidak terlalu lebih jauh. Tapi secara keseluruhan digital saat ini sebenarnya salah satu bidang yang memberikan satu prospek yang baik ke masa depan, baik di bidang usaha maupun di keluarga, karena mau tidak mau kita nanti masuk di dunia yang serba digital. Jadi pemahaman sejak dini terhadap solusi-solusi yang ditawarkan itu harus menjadi satu pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang harus kita miliki. Terima kasih Mbak Madan. Terima kasih Pak Eka untuk summary-nya ya. Dan untuk sobat kami yang ingin mengulang menyaksikan tayangan ini, sekali lagi bisa saksikan di YouTube channel Pemkot Jogja karena akan terarsip atau tersimpan dengan baik di sana perjumpaan Digitalk seri yang ketiga kali ini. Baik Pak Gunawan Baskoro, terima kasih banyak untuk informasi dan pengetahuan yang dibagikan Pak, sangat bermanfaat. Ya, Mbak Magda, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Eka yang sudah membagikan pengetahuan dan juga edukasinya buat sobat kami. Kita ketemu lagi di ruang-ruang diskusi berikutnya yang juga sama menarik dan pentingnya ya. Nah, sebelum kita akhiri ya sobat kami, nungguin kan
Nungguin kan? Nungguin 5 nama ya. Saya sudah dapat barusan nih dari tim Santel ya. 5 nama yang masing-masing mendapatkan e-wallet dari Bank BPDDIY ya. Masing-masing nominal Rp200.000. Yang pertama, selamat untuk Mbak Najwa Amalia. Yang kedua, selamat buat Mas Rudi Hermawan. Yang ketiga, selamat untuk Karya Hadi Wiyana. 4, selamat untuk Mbak Dewi Pusparini. Dan yang kelima, selamat untuk Bapak Markus Indarto yang tadi bertanya melalui link YouTube channel Pemkot Jogja. Ya. 5 nama tersebut silakan nanti bisa WA ke admin Santel. Nomor WA-nya di 0821 35452002. Silakan bisa dibantu tim admin menyematkan nomor WA ya di chat Zoom kita sore ini. Dan saya ingatkan untuk yang belum mengisi link presensi, segera saja diisi, nggak butuh waktu lama, hanya nggak sampai 1 menit ya. Konfirmasi nama dan kehadiran aja untuk pengiriman e-sertifikat yang cepat oleh tim Santel. Oke, dengan demikian berakhirlah acara Sobat Kami Digitalk seri yang ketiga dengan tema solusi digital finansial untuk UMKM dan keluarga berdaya. Saya percaya materi ini sangat bermanfaat yang membuat kita semakin tambah wawasan, pengetahuan, dan tentu makin bijaksana. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu untuk Pak Gunawan dan Pak Eka bersama tim Oke, terima semuanya. kasih. Pak Tim Eka, terima Kominfo kasih. Sandi juga Terima sehat kasih, selalu Mbak dan Sin. seluruh sobat kami. Saya Magdalena Krisinda pamit undur. Mohon maaf kalau ada kurang hal ini dan itu atau salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di kegiatan berikutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semuanya warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Amanda.